Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Tema renungan saat ini adalah lepaskan semua pengganggu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seorang atlet harus dapat menguasai diri, mendisiplin diri, tekun berlatih dan mau menanggalkan segala hal yang menghalanginya untuk meraih kemenangan. Ada cerita menarik di Olimpiade, yaitu kisah Orypus, atlet Yunani kuno yang pakaiannya terjatuh saat mengikuti pertandingan lari. Meskipun pakaiannya terjatuh, tetapi ia tetap fokus berlari dan keluar sebagai juara. Peristiwa yang dialami Orypus itu menjadi titik awal mengapa banyak atlet Yunani tidak berpakaian saat bertanding. Mereka percaya bahwa dengan berlari tanpa pakaian, mereka dapat keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan tersebut menasehatkan agar kita menanggalkan beban dan dosa yang merintangi agar dapat terus berlari mencapai garis akhir. Beban dan dosa sekecil apapun dapat menjadi batu sandungan yang menggagalkan kemenangan kita. Itu sebabnya Tuhan ingin agar kita hidup dalam iman, kekudusan, dan penguasaan diri, sehingga dapat menjadi pemenang dalam segala hal. Orang yang siap menerima mahkota yang abadi pasti mau menguasai dirinya, tidak menuruti nafsu kedagingan, dan tidak mengotori tubuhnya dengan berbagai macam perbuatan dosa. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, marilah kita tinggalkan segala hal yang dapat merintangi kita, seperti hal-hal yang menggoda kita, kebiasaan buruk yang mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa, kebiasaan tidak bisa mengendalikan diri, serakah, kesombongan, dan sebagainya. Mari kita fokus pada tujuan utama, yaitu memiliki hati yang tertuju kepada Allah, yaitu hidup taat pada kehendak-Nya, supaya kita memperoleh kemenangan dalam pertandingan iman, sehingga kehidupan kekal bisa kita dapatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami rindu bertanding dengan baik di dalam pertandingan iman. Kuduskan selalu diri kami dan lepaskan kami dari segala keterikatan dengan hal-hal duniawi yang dapat menjadi batu sandungan dalam mencapai garis finish kemenangan kami. Kuasailah diri kami dan tuntunlah kami, sehingga tidak ada satupun kuasa selain kuasa-Mu yang senantiasa menaungi kami.
Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan seruan doa kami. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.